masih berlaku hukum yang menghormati orang tua, yang memberikan kepada orang tua yang terbesar. Ketika anak laki-laki menikah, istrinya harus, perawannya harus dikasih sama bapak. Shalom, Yahom, Horas, Marjua, Jua. Nah, hari ini saya bersuka cita saya bisa membuat video ini, dan saya akan coba tanggapi, yaitu video yang diutarakan oleh saudara kita ini, Kodrat Sinaga. Ya, kalau kita tahu berarti Sinaga itu adalah suku kita Batak. Ini adalah saudara kita Batak, dan dari Sumatera. Ya, saya tidak tahu dia di mana sekarang, tapi menurut video dia berada di luar negeri dan di Inggris. Ya, jadi video-video yang diutarakan oleh Kodrat Sinaga ini sangat membuat banyak tanggapan, ya, khususnya kita sebagai orang Nias memberikan tanggapan mengenai hal ini. Namun ada yang menanggapi dengan amarah, ada yang menanggapi dengan santai, ada yang menanggapi dengan hal-hal seperti memberikan edukasi, ya. Dan apa yang dikatakan oleh saudara Kodrat Sinaga ini itu tidaklah benar. Ya, saya mengatakan bahwa tidak ada di Nias itu semacam yang dikatakan oleh Kodrat Sinaga. Ya, baik memberikan istri kita, perawan istri kita kepada orang tua kita, atau orang ketika laki-laki menikah maka perawan istrinya itu akan diberikan kepada bapaknya. Itu tidak benar. Sejak saya lahir sampai sekarang tidak ada pernah saya dengar hal seperti itu, dan tidak pernah terjadi semacam itu. Yang kedua, dia memakai istilah-istilah di dalam adat Nias itu ada hal-hal mistis begitu, ya. Aduh, itu tidak benar. Nggak ada seperti itu, dan jangan dikait-kaitkan seperti itu, ya. Jangan ketika kita sudah menjadi pengikut Yesus, jangan kita menjadi batu sandungan begitu, ya. Jangan menjadi sok rohani istilahnya begitu. Dan di video ini saya akan tanggapi, ya, berikan tanggapan mengenai video saudara kita ini, ya, yaitu baik dia membahas mengenai penghinaan, baik dia membahas mengenai dia sudah memberi perpuluhan, dia juga sudah menerima Yesus. Kawan, saya mau ingatkan dan pelajari, tonton video saya ini. Saya mau sampaikan kepada Anda, saya mengakui saudara Kodrat Sinaga punya pendidikan yang tinggi, tapi tidak punya etika yang baik, yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, kepada kaum generasi milenial pada saat ini. Ya, kalau Anda sudah berpendidikan tinggi, maka Anda itu seharusnya menjadi bahan, menjadi contoh, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Itu baru namanya saya angkat jempol untuk Anda. Tapi sepertinya Anda hanya pintar dengan pengetahuan, tapi tidak pintar untuk beretika. Boleh mulut berkata, oh saya udah hebat, tapi ingat, Anda perlu beretika. Saudara Kodrat Sinaga, mari belajar lagi untuk memiliki etika yang baik. Ya, Indonesia ini, di dunia ini, ya, kita memiliki banyak jenis suku, dan kita menerima bersama itu. Ingat enggak lagu rohani dia mengatakan begitu. Saya tidak pandang kamu
dari suku mana. Saya tidak pandang kamu dari gereja mana. Tapi saya memandang kamu, kita satu di dalam Kristus. Maka saudara Kodrat Sinaga, mari belajar untuk beretika lebih baik lagi. Ya. Yang kedua adalah tidak ada penguasaan diri. Ya. Anda sok rohani, begitu. Ya. Anda mengakui bahwa Anda itu sudah menerima Yesus. Anda itu memberikan perpuluhan. Oh no. Anda masih bayi rohani. Belum tahu apa-apa. Ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Orang yang sudah mengenal Kristus berarti dia seperti Kristus, belajar seperti Kristus. Begitu dia. Ya. Salah satu buah roh dalam Alkitab. Nanti baca di dalam Alkitab ya. Cari di kitab Galatia. Ya. Salah satu buah roh di situ adalah penguasaan diri. Ya. Engkau berkata kamu sudah menerima Yesus. Orang yang sudah menerima Yesus itu, dia pasti menjadi baik. Bukan melakukan penghinaan. Ya. Bukan melakukan pelecehan nama baik suku ataupun orang. Itu tidak baik. Itu tidak baik, itu tidak cocok buat Anda. Seharusnya kalau saya pendeta yang membaptis kamu waktu itu, ketika saya dengar tanggapan video Anda ini, perlu dibaptis sekali lagi. Jangan pakai tangan lagi, pakai kaki. Begitu. Jangan ambil kepalamu taruh ke kaki, lalu ambil kaki taruh ke kepala. Itu. Saya sekali lagi mengatakan, belajar untuk menguasai diri. Boleh kita marah, ya, kepada siapapun boleh kita marah. Tapi ingat, ya, penguasaan diri harus ada. Akan engkau mengatakan, oh saya punya uang segini dan saya memberikan perpuluhan. Tuhan itu tidak menginginkan engkau harus kasih duit sebanyak-banyak. Ya. Tuhan tahu bagaimana hatimu. Gitu. Entah berapa persen kau kasih Tuhan, tapi engkau menjadikan bahan olok-olokan buat Tuhan kau lakukan seperti itu. Jadi saya mau mengatakan, makanan keras tidak cocok buat Anda. Anda ini seharusnya masih susu, masih bubur yang dikasih di dalam rohani. Anda camkan itu dan pelajari Alkitab dengan baik, dan pelajari melakukannya dengan baik. Belajar lagi untuk menguasai diri. Ya, itu saya mau sampaikan kepada Kodrat Sinaga. Ya. Biar ketika engkau menguasai diri itu jadi bahan edukasi buat masyarakat, buat generasi-generasi yang masih muda. Percuma Anda mengaku percaya Yesus, bahkan memakai salib, memakai kalung salib. Aduh, bukan itu ukuran rohanimu. Bukan itu. Saya mau sampaikan kepada Anda, cobalah, ya, semogalah video ini bisa didengar oleh Kodrat Sinaga. Saya mau sampaikan, saya ini masih muda, masih anak kemarin, tapi saya belajar bagaimana beretika, bagaimana untuk menguasai diri ketika kita menghadapi sesuatu masalah. Begitu. Banyak pendeta mengatakan ketika ada masalah itulah yang membuat kita dewasa. Dan kita harus menjalani masalah itu. Bukan melakukan hal semacam ini sampai menghina-menghina. Aduh. Kalau Anda punya masalah dengan satu orang, jangan bawa orang lain. Jangan bawa-bawa keluarga. Jangan bawa-bawa suku. Itu tidak baik. Begitu. Berapa sih yang kamu alami ini? Yesus aja dia diludahi, dihina. Begitu. Tuhan menerima. Yesus menerima.
Jadi akan mengatakan saya sudah menerima Yesus. Aduh, terlalu jauh. Entah tahun berapa kamu menjadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau juga mengaku sudah dibaptis selama. Apalah itu? Kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, berarti di hatimu itu bukan lagi membenci, tapi mengasihi. Tegur dengan kasih. Masih ingat nggak firman Tuhan di dalam Matius? Ya, di dalam Matius mengatakan, kalau ada seseorang begini-begini, maka engkau selesaikan di bawah 4 mata. Begitu kan? Kalau tidak selesai di situ, bawa lagi ke orang lain. Panggillah. Nah, begitu. Itu sebagiannya begitu, bukan harus membeberkan di video. Seakan-akan kualitas Anda itu 0. Begitu. Nah, jadi ingat itu, saudara Kodrat Sinaga. Yang berikutnya, Anda masih buta dengan firman Tuhan. Tahu artinya buta? Tidak tahu apa-apa. Begitu. Jadi kalau Anda ini mengaku-mengaku sudah percaya Yesus, tapi perbuatan Anda tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka saya mau sampaikan Anda itu buta dan Anda itu bodoh. Sekali lagi, Anda itu buta dan Anda itu bodoh. Mengerti? Ya. Kenapa? Jangan sampai engkau malu-maluin Tuhan dalam hidupmu. Hanya karena masalahmu Tuhan engkau bawa-bawa. Aduh. Gereja apa sih yang membaptis dirimu itu? Kalau bisa, saya mau suruh Kodrat Sinagain belajar lagi dari pendetamu. Ya, belajar lagi. Ya. Biar itu menjadi tolak ukur dalam hidupmu. Jangan teruslah berakting-akting seperti ini. Itu tidak baik. Kalau Anda punya masalah pribadi, cukuplah secara pribadi. Jangan bawa-bawa Tuhan lah. Ya, jangan buat ajang kesombonganmu ketika engkau sudah memberikan perpuluhan di gereja. Saya mau katakan, kalau Tuhan cabut itu berkat itu, Tuhan cabut itu urusan Tuhan. Ya, masih ingat nggak firman Tuhan di dalam Alkitab? Ya, ini sengaja saya tidak sebut-sebut pasal ayatnya, biar belajar, begitu ya. Di dalam Alkitab dia mengatakan, kalau tangan kanan memberi, jangan dilihat tangan kiri. Begitu. Nah, jadi Kodrat Sinaga coba belajar lebih baik. Ya. Begitu. Jangan menjadi sok rohani padahal Anda bodoh. Jangan serasa saya sudah menjadi pengikut Kristus, saya sudah hebat. Tidak. Ya, Kodrat Sinaga, you harus belajar lagi. Ya. Kalau Tuhan yang berkuasa itu, kalau kita sudah cinta dengan Tuhan itu, kita tidak membeberkan masalah. Ya. Begitu. Kalau Anda punya masalah, cukuplah. Kalau tidak selesai di antara kalian berdua, panggil orang yang lebih tua, pertemukan. Nah, itu dia solusi masalah. Bukan seperti ini. Dan yang saya tidak suka itu Anda membawa-bawa nama Tuhan. Ya. Begitu. Bahkan Anda menghina suku. Aduh, terlalu rendah yang Anda dapatkan selama ini. Ya, terlalu rendah. Begitu. Bagaimana nanti kalau ditonton oleh generasi-generasi lagi? Oh, begini. Aduh, malu kita. Ya. Secara khusus ini, secara rohani saya bahas dan saya tanggapi video Anda. Saya tidak marah.
Tapi saya mau mengatakan kepada Anda harus banyak belajar lagi ketika engkau sudah mengenal Tuhan. Kalau hanya kenal dan tidak merasakan, itu beda. Begitu. Kenal, rasakan, dan lakukan. Itu baru oke. Itu baru oke. Gitu. Tapi kalau hanya mengenal, belum merasakan, ya, belum melakukan, itu bodoh. Itu hal bodoh. Ya. Karena di Alkitab, kenapa saya katakan bodoh? Karena bodoh itu di dalam Alkitab. Bodoh dan bijak. Gitu. Jadi tentang menghina suku Nias, saya mau katakan, berhentilah menghina suku. Itu tidak baik buat Anda. Ya, dan itu tidak benar apa yang Anda katakan. Ya. Dan sekali lagi saya mau sampaikan, belajarlah beretika, belajarlah berpendidikan dengan baik dan beretika dengan baik. Belajarlah lebih dewasa lagi untuk menguasai diri. Kemudian belajarlah untuk menjadi bijak. Jangan buta, bukalah matamu. Jangan bodoh. Sebab kebodohan itu menutupi segala kebaikan. Itu tanggapan dari saya. Semangat buat kita semua. Dan saya pesankan buat saudara-saudara saya, anak Nias, orang Nias, mari kita tanggapi Kodrat Sinaga ini dengan baik. Ya, begitu. Itu tidak baik kalau kita sampai menghina orang-orang. Tidak baik. Mari kita doakan dia biar dia sehat-sehat dan bisa menjalani proses yang terus dia jalani. Kita serahkan kepada hukum yang ada di Indonesia ini atas kelakuan saudara kita Kodrat Sinaga. Jadi itu dari saya. Semoga kita sehat-sehat selalu. Dan semoga kita menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan menjadi contoh yang buruk. Tapi kita harus menjadi teladan yang baik. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, masyarakat, dan secara khusus di negeri ini. Salam dari kami. Shalom, Yahobu, Horas, Majua-jua. Tuhan Yesus memberkati.